Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 kita baca sama-sama. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Temptation, pencobaan bukan datang dari Tuhan. Tapi tadi saya udah bilang, datang dari si jahat. Dan datang dari keinginan atau hawa nafsu kita. Saya akan bahas tentang pencobaan yang berasal dari jahat. Di dalam Matius 4 ayat yang ketiga, Anda ingat waktu setelah Yesus dibawa ke padang gurun, setelah berpuasa, apa yang dilakukan? Waktu dia sedang puasa, iblis datang mencobai Yesus. Nah, siapa yang membawa Yesus ke padang gurun? Roh. Tuhan mengizinkan Yesus dicobai iblis. Tapi pencobaan bukan datang dari Tuhan. Dalam Matius 4 ayat yang ketiga dikatakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dikatakan si pencoba. Iblis itu memang dalam hidup kita menjadi si pencoba. Nah, Yesus sendiri dicobai. Karena itulah Yesus mengajarkan kita dalam doa Bapa kami, demikian dalam Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiap hari Anda harus berdoa. Supaya Tuhan meluputkan kita dari segala pencobaan. Amin. Supaya iblis jangan sampai mencobai kita. Tetapi saya mau bilang, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidup kita. Yesus sendiri mengalaminya atas seizin Bapa. Yesus dicobai. Untuk apa? Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dibilang ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita untuk menguji iman kita. Kemudian Anda tahu bahwa pencobaan dari iblis juga terjadi dalam hidup Ayub atas seizin Tuhan. Iblis berkata kepada Allah Bapa, tentu saja dia hidup takut akan engkau. Karena engkau memagari dia dan engkau memberkati dia. Coba angkat semua itu dari hidupnya. Dan akhirnya Tuhan setuju dan mengizinkan Ayub dicobai. Tuhan pengen melihat apakah sungguh Ayub takut akan Tuhan tanpa perlindungan dan berkat Tuhan. Hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Sometimes Tuhan izinkan kita dicobai karena Tuhan pengen menguji iman kita yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan pengen lihat apakah kita sungguh-sungguh takut akan dia dan mengasihi dia. Bukan karena berkatnya. Bukan karena apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita. Saya yakin kita ingin dicintai dengan tulus, demikian juga Tuhan. Amen. Tuhan pengen lihat apakah kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Tidak selalu masalah terjadi kepada kita karena dosa. Tuhan mengizinkan kita dicobai untuk melihat isi hati kita yang sesungguhnya. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan dia dan berpegang kepada perintahnya. Tapi kita tahu di akhir dari kisah Ayub, dia diberkati Tuhan 2 kali lipat. Keadaannya jauh lebih baik 2 kali lipat dari keadaan sebelumnya. Nah, saya mau katakan malam ini gini. Kalau atas seizin Tuhan kita dicobai, kita harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia. Katakan Tuhan setia. Tuhan gak akan pernah mengizinkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Katakan amin. Dan ini yang luar biasa. Karena dia setia. Dia pasti akan kasih jalan keluar. Supaya kita bisa menanggungnya. 1 Korintus 10:13. Pegang itu. Percayalah. Kalau Anda dalam penderitaan. Jangan lalu berkata, Tuhan kenapa izinkan? Aku sudah doa Bapa kami tiap hari. Jangan bawa aku ke dalam pencobaan. Bebaskan aku dari segala yang jahat. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Percayalah, pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak akan
akan melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu Anda sanggup menanggungnya. Katakan amin. Dan ini yang pasti, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Yang kedua, pencobaan itu datang dalam hidup kita karena keinginan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, keinginan kita yang seringkali mencobai kita. Kenapa? Karena keinginan hawa nafsu kita ini tidak ada puasnya. Kita sudah diberkati dan tidak pernah kata cukup. Kita mau lagi dan mau lagi dan mau lagi. Semalam saya baca email. Ada seorang wanita. Dia hidup sangat miskin di keluarga yang sangat-sangat miskin. Lalu sejak hari itu, satu hari dia bertekad, dia harus kaya. Saya tahu penderitaan dan kemiskinan bisa menjadi pemicu yang baik untuk kesuksesan hidup seseorang. Tapi masalahnya gini, keinginan untuk kaya, kata firman Tuhan dalam 1 Timotius 6:10, membawa kita mengingkari iman. Dan kemudian kita menjadi disiksa oleh berbagai-bagai penderitaan. Perempuan ini akhirnya mengambil keputusan. Yang penting dia kaya. Dia ambil jalan singkat. Dia pergi ke Filipina, orang Indonesia. Dia tidak jelaskan seberapa kotor pekerjaannya. Tapi yang pasti, dia menjadi makin kaya karena pekerjaannya itu. Dan dia bilang begini, setelah saya kaya, setelah saya punya banyak uang, saya semakin ingin punya lebih banyak. Jadi dia terus cari uang lagi. Dia semakin ingin punya banyak, dia kumpulin uang lagi. Dan dia bilang gini, satu hari saya dengar khotbah Ibu Heni tentang Tuhan dan cuan. Disitulah Roh Kudus menegur saya. Dan saya tersadar dari kehidupan dosa saya. Dan saya pengen keluar dari kehidupan gelap yang saat ini saya hidupi. Saya ingin hidup lebih baik. Saya ingin melakukan sesuatu yang berguna buat sesama. Tapi saya tidak tahu bagaimana harus keluar dari kehidupan malam saya. Keinginan kita sangatlah berbahaya. Karena itulah Yesus mengajarkan dalam Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ketamakan menjadi satu godaan yang paling besar yang menghancurkan hidup orang. Ketamakan membuat orang jadi jahat. Tidak punya kasih sama sesama. Bahkan tidak menghargai dirinya sendiri. Ketamakan membuat mata kita buta dan tidak bisa melihat kebenaran. Ketamakan membuat kita menjadi rakus. Kita ingin punya semua yang kita bisa. Cinta uang sungguh-sungguh membawa orang kepada kejahatan seperti firman Tuhan. Membuat kita menyimpang dari iman. Dan akhirnya kita disiksa oleh berbagai duka. Karena itulah dalam Matius 26 ayat 41 Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kenapa kita perlu berdoa dan berjaga-jaga? Karena kita ini masih hidup dalam daging. Roh pasti nurut. Kita pengen nurut sama Tuhan, tapi bukankah sulit? Untuk hidup kudus sulit, untuk hidup benar sulit buat beberapa orang. Kenapa? Karena daging lemah. Karena itu berdoa saja gak cukup. Kita harus berjaga-jaga. Kalau Anda diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang Anda tahu, Anda tidak akan kuat ada di situ. Jangan ambil itu. Jangan mencobai dirimu sendiri. Kalau tadi pencobaan datang dari si jahat. Yang kedua datang dari diri sendiri. Yang artinya kita yang seringkali mencobai diri kita sendiri. Anehnya semua masalah yang kita hadapi, kita selalu bilang ini karena si iblis. Padahal seringkali kitalah yang mencobai diri sendiri. Kalau hari ini Anda masih sering jatuh bangun dalam dosa. Yesus berpesan kepada orang-orang yang hidup dalam dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 11 Yesus berpesan kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
kepada laki-laki yang lumpuh selama 38 tahun. Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus mau kita tuh hidup dalam pertobatan yang sungguh. Jangan tidak bisa menguasai hawa nafsu yang akhirnya membelenggu kita sendiri. Saya mau ingatkan bahwa pengenalan kita akan Allah tidak membuat kita kebal dosa. Ingat waktu kita mengenal Kristus, keinginan daging masih ada. Kita masih pengen kaya. Kita masih pengen mengecap indahnya dunia. Tapi kita yang harus bisa mengikuti keinginan roh dan menyangkal keinginan daging. Jangan selalu diikuti. Kalau kita tahu itu salah, tidak sesuai kebenaran firman Tuhan dan mendukakan Roh Kudus, jangan lakukan. Kita harus belajar mengikuti pimpinan roh dalam hidup kita. Yang memimpin kita kepada kebenaran. Ingat, Yesus telah berkorban buat dosa-dosa kita. Karena itu kita harus mengambil keputusan dan punya tekad untuk tidak hidup lagi dalam dosa. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Dan bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus mau kita bertobat sungguh-sungguh. Jangan selalu ngikutin keinginan daging kita sendiri, akhirnya kita dicobai. Berapa banyak kita yang karena ngikuti keinginan, akhirnya kita masuk dalam masalah yang lebih besar dalam hidup kita. Kita sakit karena tidak bijaksana dengan apa yang kita makan. Kita berhutang karena tidak bijaksana mengelola keuangan. Kita bertengkar dengan pasangan karena tidak bijaksana dengan waktu. Kita akhirnya kehilangan banyak. Karena kita tidak ngerti prioritas dalam hidup kita. Mari, jangan dipimpin selalu sama keinginan. Kuasai dirimu. Dengarkan pimpinan Roh Kudus. Dan hiduplah dalam kebenaran. Galatia 5 ayat 24 ayat terakhir ya saya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Apakah hari ini sebagai pengikut Kristus, Anda belajar untuk menguasai nafsumu? Atau Anda masih tetap mengikuti keinginanmu? Tidak selalu yang kita mau harus kita dapatkan. Tidak semua yang kita mau itu benar. Kenapa banyak anak Tuhan masih jatuh bangun dalam dosa? Karena tidak mau belajar menyangkal keinginan dan hawa nafsu. Saya kasih tahu, sulit sekali ketika saya pengen mengurangi berat badan saya. Sulit sekali menahan nafsu makan. Untuk orang-orang yang suka makan seperti saya dan tidak suka olahraga seperti saya, menyangkal diri dalam area itu sangatlah sulit. Butuh pengorbanan dan butuh komitmen yang teguh. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan Anda sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus dalam hidupmu, saya tahu menyangkal daging itu tidak mudah. Ninggalin selingkuhan pasti tidak gampang. Tapi kalau Anda mau, Anda bisa. Miliki keinginan yang kuat dalam hatimu. Aku harus menang atas pencobaan. Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu melampaui kekuatan kita. Dia tahu Anda sanggup melampauinya. Amen. Katakan, Tuhan setia. Aku pasti sanggup menanggungnya. Mari kita berdoa.